Baik, selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bu Sundari. Kami dari kelompok 15 akan membahas tentang kesehatan, reproduksi, dan seksualitas kaum remaja. Masa remaja merupakan peralihan masa kanak-kanak menjadi dewasa, yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti biologis, psikologis, dan sosial budaya. WHO mendefinisikan remaja sebagai perkembangan dari saat timbulnya tanda seks sekunder hingga tercapainya maturasi seksual reproduksi, suatu proses pencapaian mental dan identitas dewasa, serta peralihan dari ketergantungan sosioekonomi menjadi mandiri. Di Indonesia, berbagai studi pada kesehatan reproduksi remaja mendefinisikan remaja sebagai orang muda berusia 15 sampai dengan 24 tahun. Reproduksi secara sederhana berasal dari kata re yang artinya kembali dan produksi berarti membuat atau menghasilkan. Jadi produksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan reproduksi. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. Seksualitas. Seksualitas adalah bagaimana manusia mendapatkan pengalaman erotis dan mengekspresikan dirinya sebagai makhluk seksual. Kesadaran pribadi sebagai laki-laki atau perempuan, kapasitas yang mereka miliki atas pengalaman erotis dan tanggapan atas pengalaman itu. Kemudian, seksualitas remaja. Seksualitas remaja merujuk kepada perasaan seksual, perilaku, dan perkembangan pada remaja dan merupakan tahap seksualitas manusia. Seksualitas sering merupakan aspek penting dari kehidupan remaja. Masalah kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Program kesehatan reproduksi remaja mulai menjadi perhatian pada beberapa tahun terakhir ini karena ada beberapa alasan. Yang pertama, ancaman HIV/AIDS menyebabkan perilaku seksual dan kesehatan reproduksi remaja muncul ke permukaan. Diperkirakan 20-25% dari semua infeksi HIV di dunia terjadi pada remaja. Demikian pula halnya dengan IMS yang tertinggi di remaja, khususnya remaja perempuan pada kelompok usia 15 sampai 29 tahun. Kemudian alasan yang kedua, walaupun angka kelahiran pada perempuan berusia di bawah 20 tahun menurun, jumlah kelahiran pada remaja meningkat karena pendidikan seksual atau kesehatan reproduksi serta pelayanan yang dibutuhkan. Kemudian, bila pengetahuan mengenai KB dan metode kontrasepsi meningkat pada pasangan usia subur yang sudah menikah, tidak ada bukti yang menyatakan hal serupa terjadi pada populasi remaja. Kemudian, pengetahuan dan praktik pada tahap remaja akan menjadi dasar perilaku yang sehat pada tahapan selanjutnya dalam kehidupan. Sehingga investasi pada program kesehatan reproduksi remaja akan bermanfaat selama hidupnya. Kemudian, kelompok populasi remaja sangat besar. Saat ini lebih dari separuh populasi dunia berusia di bawah 25 tahun dan 29% berusia antara 10 hingga 25 tahun. Kemudian, pernikahan dini dan kehamilan pada remaja secara global, tingkat kelahiran rata-rata di antara kelompok remaja usia 15 sampai dengan 19 tahun adalah 49 per 1000 remaja dan sekitar 16 juta remaja berusia 15 sampai 19 tahun melahirkan setiap tahun, yang menyumbang 11% dari total kelahiran global.
Masalah menstruasi, prevalensi berbagai jenis gangguan menstruasi umum terjadi di kalangan gadis remaja yang telah mencapai menarche, dan salah satu penelitian yang dilakukan di antara 655 gadis remaja yang telah mencapai menarche sebelum usia 13 tahun. Secara keseluruhan, terdapat 64,6% masalah menstruasi yang ditemukan pada gadis remaja, dan masalah menstruasi yang paling umum dilaporkan adalah dysmenorrhea yang mencapai angka 62,6%. Kemudian metrohagia mencapai angka 10,4%, dan premenstrual syndrome atau PMS mencapai angka 57,45%. Pelayanan remaja yang direkomendasikan: yang pertama, konseling, informasi, dan pelayanan keluarga berencana. Yang kedua, pelayanan kehamilan dan persalinan, termasuk pelayanan aborsi yang aman, pelayanan bayi baru lahir atau neonatal. Yang ketiga, pengobatan infeksi saluran reproduksi atau ISR, dan penyakit menular seksual atau PMS, termasuk pencegahan kemandulan. Yang ketiga, konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja atau KRR. Dan yang terakhir, konseling informasi dan edukasi atau KIE mengenai kesehatan reproduksi. Mengapa remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi? Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang berhubungan. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Pengetahuan dasar yang perlu diberikan kepada remaja. Yang pertama, ada pengetahuan mengenai sistem, proses, dan fungsi alat reproduksi atau aspek tumbuh kembang remaja. Yang kedua, mengapa remaja perlu mendewasakan usia kawin serta bagaimana merencanakan kehamilan agar sesuai dengan keinginannya dan pasangannya. Yang ketiga, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi. Kemudian yang keempat, bahaya penggunaan obat-obatan atau narkoba pada kesehatan reproduksi. Yang kelima, pengaruh sosial dan media terhadap perilaku seksual. Yang keenam, kekerasan seksual dan bagaimana menghindarinya. Lalu yang ketujuh, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, termasuk memperkuat kepercayaan diri agar mampu menangkal hal-hal yang bersifat negatif. Dan yang terakhir adalah hak-hak reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Pendidikan seksualitas adalah proses mendapatkan informasi dan mengembangkan sikap serta keyakinan tentang identitas seksual. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa pendidikan seks yang efektif dan program pencegahan HIV mempengaruhi berbagai perilaku dan dapat mencapai dampak kesehatan yang positif. Beberapa penelitian membuktikan efek dari pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi dalam membantu remaja mengurangi frekuensi seks yang tidak aman. Pendidikan seksualitas di sekolah disediakan untuk membantu remaja yang belum aktif secara seksual menunda hubungan seksual sampai mereka secara emosional dan kognitif siap memasuki hubungan yang saling menguntungkan dan mengarah pada seksualitas yang sehat. Kemudian pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi harus menjangkau seluruh remaja yang menjadi sasaran utama. Oleh karena itu, pemberian pendidikan tersebut tidak hanya dilakukan di sekolah, namun juga harus menjangkau seluruh remaja di kalangan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa intervensi kesehatan seksual dan reproduksi dapat mengurangi aktivitas seksual pada remaja.
Intervensi pendidikan, kesehatan seksual dan reproduksi akan sangat efektif jika melibatkan orang tua dalam proses pelaksanaannya. Intervensi pemantauan orang tua berkontribusi dalam melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko. Sekian dan terima kasih.